Ini adalah kisahku, kisah tentang hubunganku dengan sepasang suami istri. Saat itu aku masih berumur 23 tahun. Kisah ini berawal ketika aku mulai bekerja dengan seorang pengusaha muda yang kaya raya. Aku bekerja sebagai sopir pribadinya waktu itu sudah hampir sebulan. Setiap pagi aku mengantarkan si pengusaha ke kantornya, lalu aku diperbolehkan pulang ke rumahnya karena istrinya kadang-kadang membutuhkan aku untuk mengantarkannya belanja ataupun pergi arisan. Mereka memang belum memiliki anak, meskipun mereka sudah menikah hampir 5 tahun. Usia mereka pun masih cukup muda. Si pengusaha berusia kira-kira 35 tahun dan sang istri berusia sekitar 28 tahun. Aku sering mengantar sang istri belanja ataupun arisan. Sang pengusaha biasanya pulang kerja sore hari. Aku akan diteleponnya apabila sudah harus menjemputnya ke kantor. Awalnya semua berjalan biasa saja, sampai satu ketika aku diminta oleh sang istri mengantarnya bertemu temannya di sebuah kafe. Aku disuruh menunggunya karena urusannya hanya sebentar, katanya. Sepulang dari situ, ia tidak langsung mengajakku pulang, tapi justru ia mengajakku singgah di sebuah hotel. Waktu itu aku hanya berpikir kalau dia hanya ingin bertemu dengan temannya. Tapi rupanya sang istri justru mengajakku masuk ke dalam hotel tersebut. Waktu itu sekitar jam 1 siang. Aku mengikuti langkah kaki sang istri menuju kamar hotel dengan perasaan yang campur aduk. Sesampai di hotel, sang istri mengajakku masuk dan mengunci pintu kamar dari dalam. Aku hanya berdiri di dekat pintu, sampai akhirnya sang istri menarik tanganku dan mengajakku duduk di ranjang. Jantungku berdegup kencang waktu itu. Sebagai laki-laki normal, aku mulai paham apa yang diinginkan sang istri padaku. Dan dugaanku benar, sang istri memintaku untuk melakukan hal tersebut dengannya. Aku sedikit kaget dan mencoba untuk menolak, tapi sang istri berjanji akan memberiku sejumlah uang, dan lagi pula jika aku menolak, ia akan meminta suaminya untuk memecatku. Sementara aku sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Dengan sangat terpaksa, aku pun memenuhi keinginan sang istri. Jujur, itu adalah pengalaman pertamaku melakukan hal tersebut. Aku memang pernah pacaran beberapa kali, namun aku belum pernah sampai melampaui batas dengan pacarku. Harus aku akui kalau sang istri memang memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi. Aku pun sebenarnya menyukai sang istri. Sesuai perjanjian, aku pun diberi uang yang cukup banyak, dan ia memintaku untuk bisa memenuhi keinginannya kapanpun ia mau, dan ia akan memberiku uang setiap kali ia menginginkan hal tersebut. Aku mengangguk setuju, bukan saja karena aku diberi uang, tapi juga aku sangat menikmati hal tersebut. Waktu terus bergulir. Aku menjalani aktivitasku seperti biasa. Sampai beberapa hari kemudian, sang istri kembali mengajakku di sebuah hotel yang berbeda. Kami pulang ketika akhirnya si pengusaha menelponku untuk minta dijemput ke kantor. Hari memang sudah sore, sudah hampir jam 6. Aku segera mengantar sang istri pulang, lalu langsung ke kantor untuk menjemput si pengusaha, meski badanku terasa begitu capek dan lelah. Saat di perjalanan pulang, si pengusaha mengatakan kalau ia lusa akan mengajakku ikut melihat salah satu proyeknya di luar daerah. Biasanya si pengusaha pergi ke luar daerah sendirian naik pesawat. Tapi kali ini ia memintaku ikut dan memakai mobil. Katanya sekalian jalan-jalan karena ia butuh sedikit refreshing. Sampai hari keberangkatan tiba, kami pun pergi dengan memakai mobil.
Kami berangkat pagi dan sampai kira-kira jam 3 sore. Sesampainya di sana, kami langsung menuju sebuah hotel untuk menginap beberapa malam di sana. Aku cukup heran, karena si pengusaha hanya memesan satu kamar. Aku kira ia akan menyuruhku tidur di mobil atau di tempat lain. Tapi ternyata ia memintaku tidur di kamar yang sama dengannya. Jujur, aku merasa sedikit canggung harus satu kamar dengan bosku sendiri. Tapi karena si pengusaha yang meminta, aku menurutinya saja. Malam itu, setelah selesai mandi dan makan malam, kami masih berada di kamar. Katanya besok pagi ia baru akan pergi melihat proyeknya. Karena sedikit sungkan, aku hanya duduk di kursi dalam kamar tersebut dan berencana untuk tidur di kursi itu. Tapi tak lama kemudian, si pengusaha memintaku untuk duduk dekatnya di atas ranjang. Aku pun menurutinya. Si pengusaha berkata kalau ia ingin menceritakan sesuatu kepadaku. Aku sedikit gugup. Aku pikir si pengusaha sudah tahu hubunganku dengan istrinya. Tapi ternyata si pengusaha bercerita kalau sebenarnya ia tidak bahagia dengan pernikahannya sekarang. Katanya ia menikah dengan istrinya hanya karena dijodohkan oleh orang tuanya. Ia tak pernah mencintai istrinya, begitu juga sebaliknya. Aku hanya diam mendengarkan ceritanya sambil terus menyimak dengan serius. Aku jadi tahu sekarang kenapa sang istri begitu mudah berselingkuh denganku. Kehidupan sang istri memang mewah, bergelimang harta, tapi sebenarnya sang istri sangat kesepian. Setelah bercerita tentang rumah tangganya yang rumit, si pengusaha mulai menceritakan siapa dia sebenarnya. Ya, ternyata si pengusaha adalah seorang gay. Si pengusaha adalah penyuka sesama jenis. Menurut ceritanya, dulu ia pernah pacaran dengan laki-laki, tapi hubungannya kandas karena ia harus menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Sebenarnya aku cukup kaget mendengar ceritanya. Begitu juga tentang kejujurannya padaku malam itu. Padahal ia baru beberapa bulan mengenalku. Ia juga mengatakan bahwa selama ia menikah, ia masih sering melakukan hal tersebut dengan sesama laki-laki. Ia membayar laki-laki panggilan untuk bisa memenuhi keinginannya. Sampai akhirnya ia berkata kalau sebenarnya ia sangat tertarik padaku sejak awal aku mulai bekerja dengannya. Dan ia pun mengakui kalau ia menerimaku bekerja dengannya adalah karena menurutnya aku lelaki yang sangat tampan dan juga kekar. Aku mulai merasa tidak enak. Pikiranku pun menerawang. Aku sedikit gelisah. Namun si pengusaha masih terus bercerita. Dan malam itu ia memintaku untuk melakukan hal tersebut dengannya. Ia bersedia membayar sangat mahal agar aku mau melakukannya. Katanya lagi, daripada ia harus membayar orang lain, lebih baik ia membayar saya yang sebenarnya sangat disukainya dari awal. Aku termenung cukup lama memikirkan tawarannya. Di satu sisi, aku adalah lelaki normal yang hanya menyukai perempuan. Namun di sisi lain, uang yang ditawarkannya cukup banyak. Dan lagi pula, jika seandainya aku menolak, sudah pasti aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku masih terdiam, tapi si pengusaha rupanya sudah mulai beraksi. Akhirnya aku hanya bisa pasrah. Meski awalnya aku merasa sangat geli dan sangat jijik, namun lama-kelamaan aku mulai menikmati hal tersebut. Ternyata si pengusaha sangat pandai membuatku melayang. Malam itu kami pun tertidur sangat pulas karena keletihan setelah perjalanan jauh dan juga setelah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. Esoknya kami pun pergi melihat proyek si pengusaha yang berada tidak begitu jauh dari hotel tempat kami menginap. Malam berikutnya kami masih menginap di hotel.
dan si pengusaha meminta aku untuk mengulanginya lagi malam itu. Bahkan malam itu kami melakukannya berkali-kali, dan si pengusaha memberi aku uang yang sangat banyak. Aku hanya tersenyum menerima uang tersebut. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Esoknya kami pun pulang karena urusan si pengusaha sudah selesai di sana. Di perjalanan, si pengusaha meminta aku untuk selalu menemaninya setiap kali ia ada kegiatan di luar daerah. Katanya, ia sangat suka dengan apa yang aku lakukan padanya selama 2 malam tersebut, dan ia sangat menginginkannya. Aku hanya tersenyum penuh kebanggaan. Hari-hari pun berlalu. Aku tetap beraktivitas seperti biasa, mengantar si pengusaha ke kantor, mengantar sang istri belanja atau arisan, dan menjemput si pengusaha lagi sore harinya. Mungkin yang berbeda hanyalah kalau biasanya aku hanya mengantar sang istri belanja, sekarang akan ada saatnya sang istri mengajakku mampir sebentar di sebuah hotel dan memenuhi keinginannya. Aku pun mendapatkan sejumlah uang. Sekarang kalau si pengusaha pergi ke luar daerah, aku akan selalu dimintanya untuk ikut. Kami menginap di hotel dan selalu melakukan hal tersebut. Aku pun mendapatkan imbalan berupa uang. Aku merasa sangat beruntung sekarang. Aku mendapatkan keuntungan dari sang istri dan juga keuntungan lain dari si pengusaha, serta tentu saja mendapatkan sejumlah uang dari mereka berdua. Iya, begitulah kehidupanku saat ini. Sampai suatu saat, sang istri bercerita kepadaku kalau ia sudah hamil sekarang. Sudah 3 bulan lebih. Aku sedikit kaget karena sang istri yakin kalau anak yang ia kandung adalah anakku. Katanya ia sangat jarang berhubungan dengan si pengusaha. Lagi pula katanya si pengusaha tidak mungkin bisa membuatnya hamil. Sebenarnya aku juga percaya kalau sang istri memang mengandung anakku. Apalagi beberapa hari yang lalu si pengusaha juga bercerita kepadaku kalau ia sebenarnya sudah curiga dengan sang istri. Ia curiga kalau sang istri sedang selingkuh dengan pria lain. Ia juga sudah tahu kalau sang istri hamil bukan karenanya, tapi karena selingkuhannya. Namun ia tidak begitu peduli dengan semua itu. Si pengusaha justru senang istrinya akhirnya hamil, meski bukan anaknya, karena itu akan membuat orang tuanya bahagia. Lagi pula si pengusaha sangat menikmati hubungan kami. Jadi saat itu posisiku masih sangat aman. Aku tidak harus bertanggung jawab atas kehamilan sang istri saat itu, dan aku masih bisa mendapatkan keuntungan serta uang dari mereka berdua. Sungguh sebuah kehidupan yang luar biasa bagiku saat itu. Namun kehidupan yang bergelimang harta dan dosa itu tidak berlangsung lama. Aku dan sang istri semakin jarang bertemu, apalagi semenjak kehamilannya yang kian membesar hingga ia melahirkan anak pertamanya. Sementara aku dan si pengusaha masih terus berhubungan. Apalagi semenjak istrinya hamil, si pengusaha semakin sering mengajakku keluar kota. Karena terlalu sering keluar kota bersama, membuat sang istri menjadi curiga. Ternyata sang istri sengaja menyuruh seseorang untuk memata-matai kami. Hingga akhirnya hubungan kami pun diketahui oleh sang istri. Dan saat itu juga, sang istri pun mengungkapkan kepada si pengusaha bahwa aku adalah ayah dari anak yang ia lahirkan. Tentu saja hal ini membuat si pengusaha marah besar. Ia memecat dan mengusir saya dari rumahnya. Dalam keadaan penuh ketakutan, saya pun meninggalkan rumah si pengusaha tersebut. Namun saya yakin si pengusaha tidak akan berani berbuat macam-macam. Biar bagaimanapun hubungannya denganku selama ini adalah sesuatu yang harus selalu ia tutupi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan si pengusaha terhadap sang istri. Mungkin saja ia juga menceraikan sang istri, tapi saya sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka.
Semua mereka yang memulai. Saya hanya mencoba menuruti keinginan mereka selama ini. Walau akhirnya saya harus terjebak dalam hidup yang penuh dengan gelimang dosa. Kini saya sadar, apapun alasannya, saya telah melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan besar yang memberikan banyak pelajaran bagi saya ke depannya, agar lebih berhati-hati lagi dan tidak hanya memikirkan kesenangan sesaat saja. Semua kisah itu menjadi pengalaman yang berharga dalam hidupku, bahwa kesenangan sesaat tidak akan membawa kita kemana-mana, kecuali kepada kehancuran. Setidaknya saya pernah mempunyai hubungan dengan sepasang suami istri, dan saat ini aku akan menata hidupku kembali, memulainya lagi dari awal. Semoga saja aku tidak akan pernah terjebak lagi dalam hubungan cinta terlarang.